Assalamualaikum, hai teman-teman semua, perkenalkan saya Diva Puspitasari, NIM 007. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pasar Modal Syariah yang diampu oleh Ibu Ayu Wahdan Fiari Adibah, SE SJMH. Kalian pernah dengar tentang Pasar Modal Syariah? Ya, ini adalah dunia investasi yang nggak cuma tentang untung, tapi juga aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, di video kali ini aku bakal bahas tuntas mengenai materi ini. Jadi, teman-teman tonton sampai akhir ya. Kita mulai dari definisinya ya. Jadi, investasi syariah itu artinya kita nanam modal dengan cara yang sesuai syariat Islam, beda sama yang konvensional yang mana aturannya itu bisa bebas. Investasi syariah ini punya 3 prinsip utama loh. Yang pertama yaitu larangan riba, jadi nggak boleh ada bunga atau tambahan apapun yang memberatkan dalam transaksi investasi ini. Kemudian yang kedua yaitu larangan maisir, nggak boleh ada judi dan segala macam untung-untungan atau spekulasi yang nggak jelas dasarnya. Yang ketiga yaitu larangan gharar, nggak boleh ada ketidakpastian yang buat salah satu pihak itu dirugikan karena informasi yang tidak jelas atau objek transaksi yang tidak pasti. Nah, ketiga prinsip ini bikin investasi syariah itu lebih adil, beretika, dan minim resiko manipulasi. Kalau ngomongin investasi, pasti nggak lepas dari yang namanya pasar modal. Nah, versi syariahnya ya pasar modal syariah ini. Jadi gampangnya ini tuh tempat kita bisa jual beli efek aset keuangan yang udah diseleksi kehalalannya kayak saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah. Yang ngatur dan ngawasin itu tentunya juga ada kayak OJK dan DSN MUI, di mana DSN MUI ini berperan penting dalam membuat fatwa dan membuat kriteria. Misalnya kriteria saham bisa disebut syariah kalau bisnis perusahaannya itu halal dan struktur keuangannya ini sesuai kriteria Islam. Saham syariah ini populer banget, tapi bukan semua saham itu artinya syariah ya. Hanya perusahaan yang bisnisnya itu halal dan nggak bertentangan dengan prinsip Islam. Selain itu, laporan keuangannya juga harus sehat dan bebas dari unsur haram. Enaknya lagi, daftar saham syariah ini udah disiapin langsung sama BEI loh, dan tentunya diawasi terus. Namanya yaitu daftar efek syariah. Selain saham, masih ada lagi, namanya sukuk. Ini adalah versi syariah dari obligasi. Jadi, sukuk itu bentuknya kayak surat utang, tapi nanti kalian dapat imbal hasil dari skema bagi hasil atau sewa. Contohnya, kalau kalian beli sukuk negara atau SBSN, itu kayak kalian ikut urunan modal buat proyek pemerintah, misalnya bangun jalan tol atau jembatan. Kalian bisa investasi lewat suku ini dan nanti dapat bagian dari keuntungan jalan tol itu. Nggak ada bunga, cuma bagi hasil yang adil dan simpel. Males, pusing analisis saham satu-satu? Tenang, ada reksadana syariah solusinya. Ini tuh praktis banget, jadi nanti uang kita dikumpulin jadi satu sama investor lainnya, terus nanti dikelola sama manajer investasi profesional. Dan dana ini nantinya cuma boleh ditempatin di instrumen yang halal kayak saham syariah, sukuk, atau pasar uang syariah lainnya. Jadinya aman dan pastinya diawasi sama OJK dan Dewan Pengawas Syariah juga. Jadi di sini ada pengawasan yang berlapis. Keuntungan dari reksadana syariah ini dispesifikasi portofolio, risikonya itu jadi kesebar, nggak numpuk di satu aset saja, dan modal yang digunakan juga relatif kecil. Plus keuntungannya itu dikelola sama profesional yang memang fokusnya itu di aset syariah. Tapi ingat ya, investasi syariah itu juga tetap butuh perencanaan. Jangan cuma ikut-ikutan atau FOMO, terus kalian ikut investasi tanpa tahu resikonya. Pastikan dulu kalian tahu tujuan keuangannya dan produknya itu diawasi oleh OJK dan DSN MUI. Nah, biar makin aman, kalian juga perlu analisis sebelum berinvestasi. Yang pertama itu ada analisis fundamental. Ini tuh cara buat cek seberapa sehat sebuah perusahaan. Lihat mulai dari laporan keuangannya, utang, laba, sampai prospek bisnis ke depannya. Kalau kalian tipe yang suka melihat grafik dan pergerakan harga, cocok nih pakai analisis teknikal. Fokusnya itu ke chart dan pola harga buat nebak harga itu bakal naik atau turun. Tapi ingat, analisis teknikal ini bukan sebuah ramalan, tapi harus belajar dan perlu latihan ya.
Nah, saham-saham itu bisa kita beli kalau perusahaannya udah go public. Artinya, perusahaan itu buka kepemilikan saham ke publik lewat proses IPO. Tapi, biar bisa IPO, syarat perusahaan itu harus transparan, legal, struktur keuangannya juga harus rapi, baru nanti setelah go public, saham dan sukuk itu bisa diperdagangkan di bursa. Maka disinilah transaksi jual belinya itu terjadi lewat sistem digital yang diawasi sama OJK dan BEI. Pastinya itu aman, transparan, dan bisa kita akses lewat HP melalui aplikasi sekuritas. Oke, itu dia penjelasan lengkap tentang pasar modal syariah dan wassalamualaikum. See you.